Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la ma'buda illa iyyah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun ittaqullaha mastata'tum faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat rahimakumullah, melalui mimbar ini mari kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita menekankan dengan bahasa imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perintah itu sebagai yang wajib maupun yang sunnah atau mustahab yang dicintai. Begitu pula sekaligus kita berusaha untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik larangan itu yang mahrumat atau muharramat yang diharamkan oleh Allah, atau sebatas yang makruhat, yang makruh, yang dibenci oleh Allah. Kita lanjutkan, ada satu perbuatan atau ucapan atau perilaku yang mana itu kembali kepada diri kita, kembali kepada diri kita, akan bisa bernilai ibadah atau bernilai dosa. Itu semua kembali kepada kita. Itulah perkara yang mubah. Salah satu contoh, kita akan makan, setelah makan untuk apa? Kalau niat kita untuk ibadah kepada Allah, maka berpahala makan itu. Namun setelah kita makan, niat-niat kita untuk bermaksiat, maka perbuatan makan itu adalah berdosa di sisi Allah. Jamaah Jumat rahimakumullah, semua orang ingin senantiasa mendapat pendampingan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin jauh dari Allah. Orang semua ingin berusaha bagaimana tidak gampang digoda oleh nafsu, tidak gampang digoda oleh syaitan. Bagaimana caranya? Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di pertengahan ayat, wa qala Allahu inni ma'akum. Wa qala Allahu inni ma'akum, Allah berfirman, sungguh aku akan bersamamu kapanpun, dimanapun, aku akan bersamamu. Di sini ada syarat, lain aqamtumus sholatah, kalau kamu mau melakukan sholat. Jadi seseorang kalau ingin Allah senantiasa bersamanya, orang itu harus melakukan sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Namun bagaimana sholat ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa syarat. Di antaranya yaitu wudhu. Bagaimana wudhu seseorang? Sudahkah wudhu itu sudah benar? Sudahkah wudhu itu jadi sah? Mungkin banyak sekali di antara kita teorinya bisa, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-ayah. Ketika kita mau sholat, diperintahkan faghsilu wujuhakum, wuduh. Bagaimana cara membasuh wajah? Seringkali saya memperhatikan masih banyak di antara orang wudu itu tidak disempurnakan. Basuhan pertama, basuhan kedua, basuhan ketiga baru sempurna wajah itu terbasuh semua. Maka sayugjanya, sebaiknya, sebetulnya
membasuh wajah, pertama basuhan itu dibarengi dengan niat dalam hati wudu. Basuhan pertama harus sempurna. Kalau tidak sempurna maka tidak sah wudunya. Begitu pula seringkali kita melihat wa aydiyakum ilal marafiq, membasuh tangan sampai ke siku-siku. Ini yang baik kanan dulu, tapi seringkali teman-teman wudu adalah kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, dan itu pun kurang sempurna. Bahkan wudunya pun tidak aydikum ilal marafiq, tapi marafiqi ila aydiyakum, dari siku dulu, dari sikut baru tangan, bukan tangan ke siku. Ini ayo kita berusaha menjalankan sesuai dengan ayat Al-Quran ini, wa aydiyakum ilal marafiq, dari tangan sampai ke siku, sempurnakan. Bahkan ada keterangan ada sahabat yang membasuhnya tidak sampai siku, sampai lengan lengkap semuanya dibasuh. Kenapa? Karena khawatir kalau sampai siku nanti kurang sempurna. Jamaah Jumat rahimakumullah, karena wudu ini sangat penting, maka perlu adanya praktek, tidak hanya teori. Mohon maaf, seringkali di lembaga-lembaga pendidikan hanya teori dan teori. Di pondok inilah sebetulnya tempat praktek bagaimana wudu yang benar. Begitu pula nyuci kaki, seringkali kurang dapat perhatian praktek wudu ini. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah diperdengarkan ada suara trompa di surga, lalu dikasih tahu oleh malaikat bahwa ini trompanya sahabat Bilal. Kenapa hal itu terjadi? Orangnya belum masuk surga tapi trompanya sudah diperdengarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah langsung bertanya, wahai sahabat Bilal, apa yang telah kau lakukan sehingga aku mendengar trompamu di surga? Sahabat Bilal benar-benar tidak tahu, dan benar-benar tidak ada yang istimewa perbuatan sahabat Bilal. Ya Rasul, tidak ada perbuatan atau ucapan yang istimewa dariku, kami biasa-biasa saja ya Rasul. Enggak Bilal, apa yang telah kau lakukan mungkin tidak ada sahabat yang melakukan hal itu. Akhirnya terbukalah sahabat Bilal, iya ya Rasul, setiap kali aku selesai wudu aku sholat sunnah 2 rakaat. Aku sholat sunnah 2 rakaat, dan itu tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun hal itu sangat bagus sekali. Alangkah indahnya kalau kita bisa melakukan itu. Mungkin kita bisa seperti sahabat Bilal, dengan istiqomah kita menjalankan sholat di syukril wudu. Jamaah Jumat rahimakumullah, inilah pentingnya wudu. Mari kita berusaha. Tidak hanya itu, sholat bisa sah. Bagaimana pakaian? Sudahkah suci? Bagian mapulah tempatnya sudahkah suci? Melalui mimbar ini mungkin perlu kita checking kepada orang-orang yang pekerjaannya laundry. Sudahkah pakaian-pakaian yang di laundry itu suci dan bersih, atau bersih dan suci, atau hanya sebatas bersih? Perlu di briefing mereka mungkin, agar anak-anak yang sudah mempercayakan kepada para laundry ini benar-benar pakaiannya bersih dan suci. Ini sangat penting. Kenapa? Pakaiannya kalau tidak suci, jangan berharap sholatnya akan diterima. Tempatnya tidak suci, jangan berharap sholatnya diterima. Maka cukup singkat, wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus sholata. Cukup, insya Allah. Kalau wudhu kita bagus, tempat kita suci, pakaian kita suci, mustaqbilal kiblat, menghadap kiblat. Ini perlu. Kenapa? Karena mungkin kalau sholat sunnah di atas kendaraan boleh kita menghadap kemana saja, namun ketika sholat fardu harus tahu kita menghadap kiblatnya. Jangan sampai kita tidak menghadap kiblat. Banyak sekali dengan cara, bahkan ada informasi setiap tahun 2 kali untuk mencocokkan sudahkah benar kita menghadap kiblat. Ini sangat penting. Karena apa?
walaupun nanti ada kelanjutan. Lain aqamtumus sholata wa ataitumuz zakata. Pertama sholat, karena sholat inilah hubungan makhluk dengan Khalik, hubungan dengan Allah subhanahu sang pencipta alam. Seseorang tidak bisa sholat dengan berdiri, dengan duduk, tidak bisa duduk dengan tidur miring, tidak bisa dengan terlentang, tidak bisa. Tetap kita kasih tahu bahwa ini masuk sholat. Inilah pentingnya sholat. Tidak punya pakaian sepunyanya, tidak bisa apa-apa, tidak bisa baca apa-apa, tetap harus sholat dan tetap harus belajar dan belajar. Inilah pentingnya sholat. Beda dengan perintah-perintah yang lain. Zakat bagi yang mampu, yang fakir malah dapat zakat. Puasa bagi yang mampu, kalau tidak mampu cukup bayar fidyah. Haji pun bagi yang mampu, kalau tidak maka tidak wajib haji. Masih ada jalan lain. Namun sholat harus dijalankan kapanpun, dimanapun, kecuali kalau yang itu tidak diperbolehkan. Salah satu contoh orang perempuan yang sedang berhalangan. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, mari kita berusaha memperhatikan bagaimana wudhu kita, bagaimana pakaian kita, bagaimana tempat kita, bagaimana sholat kita, dengan harapan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala bersama kita. Insya Allah, kalau Allah bersama kita, setan pun tidak akan gampang menggoda kita. Mudah-mudahan bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu al barrur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.